tidak ada satupun perintah Allah, perintah di dalam Al-Quran atau firman dalam Al-Quran untuk membaptiskan orang. Itu ya, ngaco memang benar. Tapi ya saya dulu pernah melakukan ini sih ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam yang tiada tara. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, pengikut, keluarga, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara Mu'alaf Channel, yang tentunya Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat beriman, akhir-akhir ini kan kita agak sedikit dihebohkan ya dengan pemberitaan baptisan sekelompok orang di sebuah sungai. Mengapa sedikit agak heboh? Karena yang di sungai itu ibu-ibu ya berjilbab. Tadinya berita tersebut itu diduga di daerah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Sehingga warga dan mungkin ya kepala desa di sana melakukan klarifikasi, memberitahukan bahwa tidak ada satu warganya pun yang ada dalam video tersebut atau mengikuti ritual acara tersebut di sebuah sungai, dan itu katanya hoaks. Hoaksnya bukan videonya ya, tapi daerahnya yang hoaks. Sampai saat ini sih belum ada kepastian bagaimana perkembangan dari video tersebut ya. Jadi sambil menunggu kabar terbaru, lebih baik kita bahas supaya tidak terjadinya pembodohan dalam masyarakat ya. Mengapa? Karena ada yang bilang ini mandi biasa, ada yang bilang juga ini cuma mandi bersama, pengobatan, ruwat, ruqyah, tradisi ya, upacara adat, bahkan ada yang bilang ini baptisan. Awal video ini muncul tuh ada di Pavel 88 channel ya, milik seorang pendeta di daerah NTT sana. Ya, dalam channelnya pun videonya banyak sekali menjelek-jelekan agama Islam ya, mengambil satu video seolah-olah Islam ini agama yang buruk gitu ya. Itu dalam videonya atau channelnya. Setelah video itu muncul ya, ini awal pertama kali muncul video baptisan itu, Pavel 88 channel ini ternyata menghapus videonya dan diganti dengan video klarifikasi. Nah ini maksudnya apa gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah dibahas waktu itu sama Muslim Menjawab 1 ya. Itu udah dibahas, alhamdulillahnya itu udah ditangkap gitu videonya ya. Udah di screen record, terus terlihat ya bahwa Pavel 88 channel ini menghapus video tersebut dan diganti dengan video klarifikasi. Ada apa ini ya? Ayo teman-teman ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan bahas, siapa tahu sahabat ada yang tahu daerah mana, bahasanya di mana, mungkin sahabat tahu ya pakai headset dengarnya ya, karena nanti kelihatan logatnya atau bahasanya insya Allah ketahuan, dan kami sedang menginvestigasi video tersebut. Jadi siapkan posisi rebahan terbaik, siapkan cemilan, kopi, susu, teh, basreng, kerupuk, remote, taraje, nggak jelas. Oke ya, tapi sebelum itu silakan klik dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin maju. Asik, alhamdulillah. Ya, kita akan bahas. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, mohon dukungan doa karena mulai penuaian besar-besaran. Ya. Ya. Nah, ini tuh video tuh akhirnya teman-teman ya, di ending video. Tapi ada yang ngirim ke saya tuh seperti ini. Jadi depannya tuh apa ya namanya, di belakang videonya dikedepanin. Tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit ya.
Oke, kita lanjutin. Hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar supaya benar-benar apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu ya Allah. Karena ini adalah perintah firman-Mu, perintah Engkau untuk sikgo atau apa yang harus kami lakukan saat ini, biarlah semuanya bukan manusia punya mau, tetapi bagi Allah yang punya mau. Oleh karena itu, biarlah keluarga Pak Elias saat ini segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air sini, di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihissalam. Inilah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah jelas banget ya sahabat ya. Kelihatan bahwa ini adalah perkataan seorang pendeta misionaris ya. Karena bahasanya teman-teman sudah lihat sendiri ya. Karena ini adalah perintah firman-Mu, perintah Allah katanya. Ini udah menyelewengkan ayat sebenarnya ya. Udah menipu lah istilahnya. Mengapa? Karena tidak ada satupun perintah Allah, perintah di dalam Al-Quran atau firman dalam Al-Quran untuk membaptiskan orang. Gak ada. Dan kita di sini melihat ada kata karena ini perintah firman-Mu dan ini perintah Engkau untuk sibgoh. Karena ini adalah perintah firman-Mu, perintah Engkau untuk sikgo. Hati-hati nih ya. Banyak sekali sekarang misionaris atau para pendeta gadungan melakukan satu penyelewengan ayat dengan kata-kata yang ada dalam Al-Quran disamakan dengan apa yang ada dalam Bible. Contohnya ini sibgoh. Nah sahabat beriman, sibgoh ini terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghataw wa nahnu lahu abidun. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya sibgoh Allah, siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, sibgoh Allah dalam beberapa terjemahan memang dikatakan ini adalah celupan, ya, celupan Allah. Bukan artinya dibaptis. Hati-hati nih ya, misionaris ini memang otaknya udah kayak ular, cerdik-cerdik, lidahnya bercabang. Karena tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran perintah untuk baptisan. Ini udah jelas-jelas penyimpangan yang sangat-sangat ya ulala wow gitu ya. Jadi ingat terus, hati-hati ya sahabat beriman ya, karena misionaris ini memang diperintahkan untuk cerdik seperti ular, lidahnya bercabang, dan tulus seperti merpati. Hati-hati ya, waspadalah, 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 waspadalah. Saya jelasin sedikit tentang sibgoh ya teman-teman, sedikit aja. Sibgoh Allah ini menurut pendapat beberapa ulama berasal dari kata sobagoh ya, sobagoh atau sabagah ya, tulisannya sabagah atau dibacanya sobagoh, yang artinya mewarnai, mencelupkan dan mengecat. Sedangkan sibgoh artinya adalah bentuk macam atau macam bentuk ya, ajaran, agama dan kepercayaan. Jadi sibgoh Allah ini artinya agama ya, agama Allah, ajaran Allah. Jadi setiap orang yang masuk atau menerima agama Allah yaitu Islam, ibaratnya kita ini seperti kertas putih atau kain putih yang dicelupkan atau digambar atau diwarnai oleh sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Bukan artinya dibaptis ya, tapi diberikan sifat-sifat Allah supaya kita dapat memahami. Kita sudah tahu Asmaul Husna seperti apa ya. Jadi awas salah arti, salah memahami bahwa sibgoh Allah ini artinya harus dibaptis. Perintah Allah tuh untuk dibaptis. Hati-hati ya, jangan sampai salah arti. Sudah paham ya? Masya Allah. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa sibgoh Allah ini untuk menangkal, menangkis atau membantah ya umat-umat Yahudi dan Nasrani, karena dalam tradisi mereka ada yang disebut dengan baptisan atau dan mencelupkan diri ke dalam air. Dan kalau kita melihat di dalam Quran surah Al-Baqarah juga ayat 135, itu sangat jelas sudah ada clue-nya, sudah ada petunjuknya ya. Ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 135, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalu kunu hudan au nasoro tahtadu. Dan mereka berkata, ya, mereka ini berkata, mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani, masuklah ke dalam agama kami atau ikutilah
atau anutlah agama kami dan kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, setelah ada orang yang terayu dengan rayuan mereka, dengan ingin mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani, ya kita sebut saja ini Nasrani ya, karena saya nggak tahu Yahudi ada baptisan atau enggak, tapi di Nasrani atau Kristen ini ada baptisan. Jadi kalau ada di Kristen ini, kalau ingin masuk Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, ya, dicelupkan ke dalam air. Nah, disitulah ada ritual yang namanya baptisan, mencelupkan diri atau dicelupkan oleh orang yang istilahnya oleh pendeta yang mau membaptis dia. Dibaptis, dimasukkan ke dalam air, dihapus dosa segala kutuk seperti yang dikatakan oleh si pembuat video ini ya. Segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air ini. Ya, ngaco memang benar. Tapi ya saya dulu pernah melakukan ini sih ya. Dan sahabat beriman, mohon maaf, bukannya saya ingin mengajari atau saya sok pinter atau enggak. Jadi kita sama-sama ngaji, kita sama-sama belajar, karena pasti ada yang beberapa juga nggak tahu tentang sibghah Allah ini ya. Kalaupun ada salah tentang penjelasan saya tentang sibghah Allah, ya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi ya sahabat beriman ya. Tulis saja di kolom komentar, jazakallah khairan ya. Kita akan lanjut teman-teman ya. Nah ini ya, dengerin baik-baik ya sahabat beriman ya. Di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihissalam, inilah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Udah jelaskan ya. Tidak ada umat muslim yang mengatakan, ya Allah kami minta ini di dalam nama Allah, dalam nama Isa al-Masih. Ada nggak? Kalau memang si pembuat video adalah orang muslim, nggak mungkin melakukan perkataan seperti ini ya. Di dalam nama Allah, dalam nama Isa al-Masih. Di dalam nama Isa alaihissalam ya. Ini jelas-jelas penyelewengan ajaran Islam, Al-Quran, dan memang ini bukan orang Islam. Sekali lagi, tidak ada satupun di dalam Al-Quran atau perintah Allah untuk melakukan penguburan dosa waris atau dosa kutuk. Jadi jelaslah, si yang pembuat video ini udah jelas ya, pendeta atau misionaris busuk gitu ya. Kecidak ya jelema. Nah ya, kita akan lihat teman-teman di akhir video ini. Kami Ini nih. baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, mohon dukungan doa karena mulai penuaian besar-besaran. Ya. Oke ya. Jadi segitu videonya teman-teman yang dikirimkan ke saya. Entah mungkin ada video yang lainnya, saya nggak tahu ya. Ini sangat-sangat sudah terlihat bagaimana misionaris atau pendeta yang turun ke jalan melakukan tipu muslihat ala misionaris seperti ini ya. Parah ya teman-teman ya. Ini udah kacau banget. Tapi ya kita tahu lah ya, misionaris ini akan menggunakan cara-cara yang abnormal. Yang penting domba-domba sesat ini bisa diselamatkan, perpuluhan jalan, cara apapun dilakukan. Subhanallah ya. Dan saya pernah atau siga kieu teh. Jadi udah tahu gitu ya, trik-trik atau cara-cara untuk melakukan kristenisasi. Setelah kita mendapatkan informasi atau petunjuk atau clue dari video yang ini ya, kita akan lihat video klarifikasinya seperti apa ya. Kita akan langsung lihat teman-teman ya. Ini udah jelas-jelas ya, bukan mandi biasa, bukan mandi bersama, bukan pengobatan, bukan ruqyah, bukan ruat, bukan tradisi, bukan adat istiadat, atau bukan ngojai bersama ya. Naon ngojai, tetapi baptisan. Nah sahabat beriman, ini video klarifikasi yang pertama ya. Jadi kita akan cek ya, kita akan play langsung. Nungguin ya. Itu adalah tidak seperti apa yang dikatakan. Kan aneh ya, kalau memang tidak merasa bersalah, tidak melakukan amanat agung istilahnya. Ini bilang mandi biasa, mandi bersama, tidak seperti yang dipikirkan.